Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah ayuhat tulabah dimanapun anda berada, marilah kita belajar maningnya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala qadri ahlil ajmi ta'til ajaimu wa tati ala qadril karim karimil makarimu wa tabimu fi aini sogiri sigaruha wa tasgiru fi ainil adimil adaimu bakal hasil pamaksudan ngitung nu boga tujuan lamun luhur tujuana bakal gede hasilna, bakal hasil kamulyaan ngitung kamulyaanana jalma nu boga usahana maka bakal loba mulyana, bakal karasa gedena dinu handap cita-citana pirang-pirang kagungan uletikna bakal karasa letikna kagungan nu gedena di jalma anu laluhurna nu luhur cita-citana. Bahasa umumnya ini lagi menjelaskan soal cita-cita. Kenapa cita-cita kita harus tinggi? Nah, ini referensinya ulama mayoritas ngambilnya dari sini. Kan ada keterangan kun himatuka pisroya walatakun himatuka minal ardis supla. Nah, itu. Jadi cita-cita tuh harus tinggi gitu. Di antaranya ini tuh supaya kita bisa menjaga hati supaya terus rendah gitu. Karena belum tercapai apa yang sudah dicita-citakan. Karena ada kemungkinan kalau cita-cita kita udah tercapai gitu, ada kemungkinan kita itu akan merasa lebih mantap daripada orang lain. Tapi kalau misal ini mah kalau Anda bisa mengelola hati ya nggak apa-apa gitu. Apabila kita sudah mencapai apa yang sudah kita cita-citakan, kita merasa apa namanya ya, tetap merasa rendah lah konon gitu. Jadi tidak merasa kalau saya tuh ini apa, tidak sombong lah gitu maksudnya mah, tidak sombong lah ya, tidak sombong begitu maksudnya mah di sini tuh. Tapi kalau misalkan ketika kita udah mencapai segala apa yang kita inginkan terus kita takabur, nah itu yang dikhawatirkan itu. Nah, di sini mah itu mal penjelasan lebih terlalu apa ya, dalam. Yang gampangnya mah usahakan saja cita-cita kita itu harus tinggi gitu, harus tinggi cita-cita. Jangan punya cita-cita nah gitu ya, cita-cita kita harus tinggi. Atau contohnya
Ya, diantara dimaksud di sini itu kan ada bahasa tadi untuk menjaga hati supaya tidak takabur. Dalam arti kita itu harus tetap tawadu, walau kita misalkan kata orang lain posisi kita itu ada di ada di atas orang lain, misalkan kita jadi menteri, teman kita jadi asisten, nah gitu kan ya. Tapi tetap kita harus tawadu, karena tawadu itu harus untuk umum, bukan untuk yang punya ilmu saja gitu. Tawadu tuh karena itu sebagian dari apa, ilmu tasawuf, ilmu kesopanan gitu. Kita harus tetap walaupun kita gitu, jangan kita punya misalkan dia nggak punya apa-apa, kita udah punya rumah, kita menindas orang tersebut gitu kan ya. Jangan seperti itu tuh, karena apa, itu sebagian dari ketakaburan orang tersebut. Jangan sampai kita ngobrol sama orang lain atau ngobrol seenaknya lah gitu kan ya. Jangan sampai kita ngobrol seenaknya, ngomong seenaknya gitu kan ya, kalau di dalam ilmu tasawuf gitu kan. Nah, di sini diceritakan ada kalimah wata dimu pi aini sogiri, wata dimu pi aini sogiri sigoruha. Maksudnya tuh kalau cita-cita kita kecil, maka hal yang sebenarnya itu adalah kecil, tapi dianggap sama kita yang punya cita-cita itu menganggapnya bahwa hal tersebut adalah suatu kebesaran gitu. Watas giru pi ainil adim al aboimu. Nah, sementara kalau cita-citanya tinggi, hal yang dianggap besar sama orang-orang kecil gitu kan ya, sama orang yang cita-citanya besar itu tetap menganggap bahwa itu menganggap bahwa apa yang sudah dihasilkan itu masih kecil karena cita-citanya masih tinggi itu. Nah ya, jadi diantara alasan-alasan kenapa cita-cita kita itu harus tinggi, karena ini dua ini nih, wata dimu pi aini sogiri sigoruha watasgiru pi ainil adimi abo imu gitu. Nah begitu ya, itu alasan kenapa cita-cita kita harus tinggi ya. Usahakan punya cita-cita harus tinggi. Umpamanya kita sebagai pelajar pengen hafal ilmu fikih, pengen hafal ilmu tauhid, pengen hafal ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ilmu untuk menjaga kita supaya tidak sekarpe dewek dalam masalah muamalah gitu kan ya. Dalam masalah peribadahan sehari-hari kebanyakan itu nah ilmu fikih kan gitu ya. Contohnya seperti sholat, kesopanan apa ya, seperti sholat, zakat, sodakoh dan sebagainya gitu kan ya. Terus kalau ilmu apa namanya, kalau ilmu tauhid itu supaya kita mengetahui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu tasawuf, nah itu kesopanan kepada orang lain gitu kan, atau terhadap keluarga, tidak berbuat seenaknya sama keluarga tuh ya. Karena zaman sekarang itu banyak sekali kelakuan orang yang seenaknya. Contohnya di kejadian-kejadian yang kita alami seperti sekarang, ada orang yang
arogan gitu kan bahasanya tuh ya, bahasanya tuh arogan gitu. Kalau ke orang kaya bahasanya tuh sopan banget, tapi ketika ketemu orang miskin bahasanya tuh kasar gitu kan lah ya, tidak sopan dan sebagainya. Terindikasi kayak menintimidasi gitu kan ya. Jadi ilmu tasawufnya langka gitu kan ya. Jadi atau dalam mengadili di suatu pengadilan misalkan berat sebelah yang dia yang salah, tapi yang salah itu dibenarkan, nah gitu. Sementara yang benar disalahkan. Nah gitu, zaman sekarang tuh banyak yang seperti itu tuh ya. Banyak gitu. Bahkan kalau yang nggak tahu ilmu fikih mah sodakoh itu ya, sodakoh misalkan ngasih ke orang lain. Keluarga sendiri mah nggak dikasih, tapi orang lain mah dikasih. Nah itu mah beramal dengan hawa nafsu namanya tuh. Keluarga sendiri mah dibiarkan saja, tapi ngasih ke orang lain. Sementara secara aturan lihat dulu yang dekat baru yang jauh. Ini mah yang dekat melarat, yang jauh dikasih. Nah itu orang-orang bodoh tuh seperti itu ya, orang-orang bodoh tuh ya. Banyak zaman sekarang gitu orang-orang bodoh, walaupun kan ada bahasa yang lain katanya ya. Banyak sekarang orang-orang yang kadang-kadang orang alim itu dianggap orang alim itu karena banyak di mana, di mimbar gitu ya, khutbah katanya dianggap alim gitu. Banyak orang yang dianggap alim karena sering khutbah atau pidato atau ceramah gitu. Sementara orang yang sebenar-benarnya punya ilmu, nah dia dianggap tidak punya ilmu, dianggap tidak punya ilmu sama orang-orang yang zaman sekarang tuh ya. Karena apa? Karena dia mah katanya nggak pidato, nggak ceramah katanya, nggak ngaji, nggak ngajar katanya. Nah zaman sekarang tuh banyak ya sekarang tuh kejadian ke fenomena zaman sekarang kok. Bahkan ada orang yang joget-joget dipanggil ustad karena pakai peci, pakai sarungan katanya. Tapi giliran lagi pidato joget-joget, nyanyi. Astagfirullahaladzim. Mending kalau jogetnya kayak benar-benar menunjukkan lelaki. Ini mah lelaki joget kayak bencong, kayak perempuan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi masih tetap dianggap ustad katanya. Kiai katanya. Astagfirullahaladzim, masa kiai kayak gitu kan. Itu ada sebagian dari keterangan seperti itu ya. Jadi zaman sekarang tuh orang yang dianggap alim itu orang yang banyak ceramah katanya, yang sebenarnya banyak ilmu, yang dianggap dianggap bukan alim katanya dia mah, karena tidak ceramah katanya, tidak ngajar dia mah katanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.